analoginya gini, perputaran uang di dunia digital, platform digital itu saya ilustrasikan seperti ikan di laut banyak. Tinggal kita ini mau masuk ke laut pakai apa? Tangan kosong. Paling sederhana pancing lah ya, atau mau jaring, apa mau pukat harimau. Tapi nggak boleh ya, nggak boleh tuh. Halo sahabat Kemobong, balik lagi bareng gua Tommy. Siapa bilang orang tinggal di desa dengan sinyal yang putus-putus dan hanya bermodalkan handphone, dia bisa membangun bisnis di dunia digital yang berkaitan dengan afiliator. Siapa narasumber kita hari ini? Ini adalah Mas Yatno. Oke. Sehat Mas Yatno? Alhamdulillah Mas Tommy sehat. Mas Yatno, boleh diceritain nggak latar belakang Mas Yatno sebenarnya backgroundnya apa sih Mas? Kalau background di usaha, saya 20 tahun menggeluti usaha multimedia ya. Jadi dokumentasi, fotografi, videoterapi, termasuk desain komunikasi visual ya. Tetapi COVID 2021, masanya usaha saya harus berakhir. Kemudian dari situ karena ada istilah work from home ya dan lain-lain, berarti eranya digital didorong ya. Kemudian saya terpikir untuk apa nih solusi lah untuk ke depan usaha ini, karena yang konvensional tadi ya walaupun berlabel digital, foto digital segala macam, tapi tetap itu konvensional usahanya gitu. Pada akhirnya saya harus belajar mulai 2022 di affiliate TikTok. Waktu itu sebelum ditutup oleh Kemendak. Sempat ditutup. Iya kan, TikTok Shop pernah ditutup. Itu saya udah 6 bulan belajar sama teman-teman untuk ya mempelajari ya. Berarti sampean ini belajarnya otodidak Mas Yatno ya? Otodidak. Dan waktu itu platform yang dipilih pertama TikTok. TikTok untuk belajar affiliate konten sama sharing ya. Waktu itu belum live. Karena kan fitur live-nya kan ya sudah ada tapi belum berani masuk ke sana. Kenapa lebih memilih ke TikTok? Padahal kan ada banyak kayak di IG juga bisa, Facebook juga ada. Saya memilih gini, kalau pada digital yang sesungguhnya itu ketika semua sudah disimplifikasi. Kalau di media sosial kita jualan sesuatu, kita mesti chattingan, sudah transfer, sudah kirim, mau kirim kemana? Kita repot karena bukan platform yang terintegrasi untuk mensimplifikasi sebuah transaksi gitu. Tapi kalau kita bicara platform misal Shopee, TikTok sekarang, kita bayar, pembeli bayar segala, itu nggak perlu telepon-teleponan, nggak perlu chattingan, nggak konvensional gitu. Jadi saya memilih karena simplifikasi. Usia saya udah makin tua, nggak mungkin saya yang ribet-ribet. Kecuali orang pemula yang euforia menggunakan media sosial itu sebagai corong informasi, toh pada akhirnya akan balik. Kerepotannya itu loh, ya toh ngelayani pertanyaan pembeli konvensional begitu-begitu. Nah saya nggak mau. Selain masalah keterbatasan Mas Yatno ini tinggal di pedesaan, kan dari usia juga sebenarnya ya. Nah jadi di sini Mas Yatno membuktikan bahwa usia itu bukan hambatan, bahwa kita nggak bisa ngikuti perkembangan zaman ya sebenarnya. Dan tadi kan dari sepintas cerita Mas Yatno kan belajarnya otodidak. Bisa diceritain Mas, kendala-kendala Mas Yatno awal dulu ketika mulai masuk ke dunia affiliate itu apa sih? Kalau basic konten, karena saya punya usaha sebelumnya di multimedia ya, jadi kayak edit video segala pengambilan dan itu udah biasa lah ya di lapangan kerja gitu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana riset produk ya. Ya karena affiliate kan menjualkan produk orang lain, dan kemudian apakah produk yang kita jual itu sesuai keinginan kita atau sesuai narasi yang pasar berikan gitu. Berarti pakai riset. Lebih ke situ sebetulnya. Sama kalau maintenance akun, saya kira standar di mana-mana semua platform punya tata pedoman komunitas masing-masing kan ya. Kalau saya karena rasa pengen belajarnya tinggi, yang saya pelajari pedoman komunitasnya dulu. Platform A, platform B, ketika kita bikin konten ada larangan sanksinya apa, itu yang kita pelajari dulu. Dan saya kira itu normal di semua platform ya. Saya bilang nggak peduli umur kalau itu, ya kan. Artinya saya merasa gini, sekalipun umur saya sekarang sudah setengah abad nih, hampir setengah abad, 50 tahun,
terminologinya kita mau usaha, itu sama aja, kita mesti belajar tentang kaidah-kaidah usaha itu dimanapun ya, tautannya misalnya di platform. Nah, sama kita pun sebagai user medsos, seyogyanya kita paham dulu pedoman kebijakan community medsos itu, apapun itu kan gitu. Sama ketika ini ditingkatkan dalam skala usaha, toh sama pelajaran dasarnya gitu. Lalu kemudian kalau bicara usaha secara menyeluruh, otodidaknya itu bahwa mental, tekad, begitu-begitulah. Dan itu semua orang punya, ya toh? Nggak perlu belajar kalau itu, tinggal ditumbuhkan, tinggal ditempa, tinggal tekadnya kuat atau tidak. Ya, begitu. Ketika kita bicara masuk ke platform yang mau affiliate, itu kan ada syarat tertentu. Semisal dia harus punya followers sekian dan lain sebagainya lah. Kalau kita bicara platform, Shopee itu 0 follower bisa. Oh, Shopee bisa ya? Bisa. Untuk melakukan affiliate, baik share link, kemudian konten, video Shopee, sampai ke live streaming bisa. 0 follower. Justru saya mulai semua akun saya dari 0 follower. 0 follower semua, Mas? Iya. Termasuk TikToknya juga? Termasuk TikTok. Kalau dulu TikTok masih belum pakai followers, berarti dia bisa live-nya. Kalau dia masih tetap ke seller center yang dulu, dia di bawah 600 sudah bisa live. Nah, yang sekarang yang terbaru TikTok Studio yang sekarang itu minimal 600 followers. Baru bisa mengikuti program affiliate ya. Ya karena perubahan-perubahan tadi. Mas, aku lanjut tadi ke riset produk ya. Nah, gimana sih cara seorang afiliator yang dia ingin jadi seorang affiliate dalam memilih produknya itu yang harus diperhatiin apa aja, Mas? Ya, yang pertama kan gini, platform digital marketing ini, apapun platformnya ya, maksudnya itu menyediakan data-data yang bisa diakses sebetulnya gitu. Beda dengan kita meneliti sebuah pasar. Kita mau tahu data berapa penjualan pakaian di pasar itu, berapa penjualan sembako, kan susah banget. Risetnya terlalu susah kan gitu kan, butuh waktu. Tapi kalau digital, setiap toko itu punya data performa toko. Ya nggak? Bintang berapa? Ya, pertama dari reputasinya berarti jadi satu reputasi toko lewat bintangnya tadi. Kemudian keduanya dari produk terjual dari setiap toko itu, dari setiap profil produk pun sudah mencantumkan ada stok berapa banyak ya. Ada stok berapa banyak, ada penjualan berapa banyak per bulan kah, atau akumulasi total. Lalu kemudian dari komen-komen. Ya, feedback ya berarti. Feedback dari para pembeli seperti apa. Gitu kan biasanya itu mencerminkan reputasi toko plus kualitas produk dan lain-lain ya. Produk knowledge-nya itu sesuai enggak gitu yang ditampilkan di deskripsi dengan setelah diakuisisi dibeli oleh konsumen, kemudian dia mengirim feedback balik gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu indikator. Yang kedua kemudian dari sisi kalau kita misalnya balik ke usaha, produk-produk apa yang misalnya akan kita afiliasikan gitu kan. Contoh saya misalnya ini salah satu contoh tas. Kenapa saya memilih tas ya? Jadi saya punya data dari ya asupan dari kawan-kawan, ada dari pada saat dulu pernah bergabung dengan sebuah komunitas yang menyelenggarakan afiliasi besar-besaran itu di tahun 2023. Saya sambil membaca data, masukkan data dari mereka, berapa sih rekor penjualan dari akun misalnya yang jualan sembako, akun yang jualan fashion ya, ada yang aksesoris fashion itu salah satunya adalah tas. Ini ada yang tas wanita kan, ada tas pria, itu dibeda-bedakan lagi, termasuk fashion pun ada fashion pria, fashion wanita, anak-anak, ada yang lebih cenderung ke gamis ya toh, fashion muslim ya, itu ada terminologinya. Nah, kalau kembali ke kemampuan kita menyelenggarakan usaha affiliate, berarti kan kaitannya dengan produk sampel, ya toh? Produk sampel yang harus kita punya sebelum kita melakukan misalnya live streaming atau membuat konten kan gitu. Karena konten butuh alat peraga juga kan gitu. Berarti pas ngambil dulu, beli dulu, kita ya. Lihat dulu. Kemudian setelah nanti kualifikasinya masuk, pasti banyak penawaran masuk untuk produk sampel gratis. Itu beriringan dengan berkembangnya performa akun kita. Berarti Mas tinggal maksudnya dari akun TikTok bikin video aja dari yang Mas beli tadi produknya, nggak perlu live dulu ya berarti ya? Cuma lihat video dulu? Ya. Video dulu baru setelah... Kalau Shopee saya balik. Saya baliknya gini,
Kalaupun TikTok ini, saya lakukan dulu tanpa affiliate untuk mencapai 600 follower gitu. Oke. Artinya konten-konten umum ya, tanpa keranjang. Terus kan tadi dari Mas Yatos ini kan ada beberapa platform yang dipakai sebenarnya. Itu ada IG, TikTok ataupun kayak Shopee lah. Nah, dari ketiga platform ini sebenarnya menurut Mas Yanto yang paling cuan atau profitable itu yang mana sebenarnya? Semua punya karakteristik. Jadi karena gini, kalau platform IG itu kan pertamanya medsos. Kemudian TikTok juga medsos. Kemudian berubah jadi social commerce ya. Artinya penggabungan antara media sosial dan e-commerce. Kalau Shopee murni e-commerce. Jadi dari situ saya melihat niat orang membuat akun ini apa. Kalau dia buat akun IG berarti dia bermedsos, berteman, konten basicnya yang melihat konten, itu informasi hiburan campur sama dengan TikTok. Nah kalau Shopee ini orang buat akun Shopee niat awalnya pasti untuk pemenuhan belanja. Ya, jadi dari situ punya, kalau saya membelahnya gini, pendekatannya ketika bicara platform tertentu, kemudian kalau bicara sajian data, kapitasi pasar dan lain-lain, ini kan bisa jadi acuan ya, di mana kita akan masuk, gitu kan? Kenapa saya sekarang cenderung Shopee karena memang dari pembacaan dasar ya, orang buat akun Shopee itu alasannya bukan untuk cari hiburan, informasi. Memang untuk belanja ya. Oke. Nah terus tadi sepintas sempat kepotong. Jadi lebih baik awal itu kita beli produk, kita buat video review produknya, atau langsung live? Kalau untuk usaha saya nggak recommended untuk buat video dulu. Justru saya sih cenderung, karena saya kebetulan mengembangkan sebuah aktivitas untuk mengakselerasi tumbuhnya minat usaha digital melalui sebuah program namanya inkubasi ya. Jadi nggak sekedar pelatihan jualan kelas untuk menyasar personal, enggak, karena itu udah banyak lakukan dan itu biasanya di kota-kota. Kalau di desa ini saya lebih, karena pedesaan saya memang speknya itu lebih memberi contoh langsung real, bisa dilihat, bisa dibuktikan nih akunnya gimana, perjalanan akun ini pernah naik turunnya bagaimana, karena inkubasi usaha ini kan menyasar paradigma dulu ya. Niat, rencana yang di dalamnya pasti ada keraguan, kekhawatiran, kayak begitu. Nggak yakin. Nah itu lekat banget. Apalagi di tengah orang pernah misal trauma di sektor online ya, misalnya yang yang mungkin trading, yang apa, sehingga ketika bicara digital dia langsung karena ada sajian-sajian narasi walaupun dia belum pernah melakukan sendiri, tapi di sana bisnis online begini. Nah itu saya lebih, ya sudah, ayo kalau mau diskusi lebih lanjut tentang usaha digital, kan banyak pilihannya gitu kan, banyak pilihannya, termasuk di tengah hiruk pikuk euforia orang masuk ke dunia digital sebagai konten kreator. Ya, yang pro itu misalnya gitu kan, emak-emak berambisi ya, maksudnya berambisi untuk terdorong ke sana yang kita tahu sama-sama butuh perjuangan, ya kan? Nah, di sini juga sama butuh perjuangan yang namanya usaha. Hanya kan mindset, apakah kita mau personal branding, berarti masuklah ke yang konten. Kalau kita mau personal branding akunnya, tapi kalau saya spesifik akun usaha, nggak usah terkenal lah pemiliknya, bila perlu di belakang layar nggak usah like, kan kita bisa memberdayakan orang. Ya, karena kalau begitu sudah ngomong usaha, pembandingnya adalah usaha. Misal kalau di kampung ternak ayam, ternak sapi, berapa modal? Kan gitu dah. Ya, gitu. Berarti Mas Yanto di belakang layarnya aja lah itu ya? Dan saya mengajak orang-orang yang justru di belakang layar. Mas, berhubung tadi sepintas sempat menyinggung masalah modal ya. Pertama kali modal Mas Yanto dulu terjun ke dunia affiliate ini berapa, Mas? Jadi gini, usaha itu kan, ini dari yang Mas Yatno dulu. Betul. Pertama untuk tempat dan penataan tempat lah ya. Kemudian untuk beli peralatan, equipmentnya, gadget, kemudian lighting segala macam, koneksi internet, itu fasilitas dasar yang mesti kita punya. Lalu biaya operasional. Untuk satu studio itu hitungan saya itu sekitar 60. Satu studio dengan melibatkan 3 karyawan. Host ya, kalau kemudian ada admin yang kita bayar,
Karena kalau kebetulan saya lakukan sendiri admin, operatornya saya lakukan sendiri gitu ya. Oke. Nah, estimasi biaya itu sebetulnya udah mengcover subsidi operasional selama 3 bulan. 3 3 bulan. bulan. 4 Oke. bulan ya. 4 bulan. Bisa 4 bulan. Karena misalnya begini, pendekatan kita adalah jam lab studio itu. Dengan 18 jam per hari, misalnya mulai jam 6 pagi sampai 12 malam, di situ ada 18 jam. Oke. Hitungan rata-rata saya per jam itu kita keluarkan 10.000 Per jam ya? Per jam. ya, berarti 180.000 per hari. Oke. Itu satu studio. Heeh. Di situ ada honor host, ada uang makan, kemudian ada fasilitas listrik, wifi, penyusutan alat ya. Oke. Saya hitung 10.000 per jam. 10.000 per jam itu kan sesuatu yang harus kita keluarkan, bukan sesuatu yang mau kita dapat. Kalau Iya. yang mau kita dapat, kita serahkan aja sama. Yang penting usahanya udah ada lah itu. Loh iya toh, mindset kita ketika bicara usaha kan berapa yang harus kita keluarkan, bukan berapa yang mesti kita dapat. Ya. Itu yang di inkubasi saya tekankan di awal. Oke. Kan tadi dibahas juga ada host ya, dijelasin 18 jam ya satu hari. Ya. Dibagi Nah, 3 host itu. Teknis pembagiannya itu per host itu 6 jam atau dia per 2 jam kemudian stop dulu atau Kalau gimana, Mas? dari sekian studi yang saya kembangkan, saya tidak pernah menjadwalkan host lebih dari 4 jam. Karena secara fisik, psikis ya nanti akan berpengaruh ke performa host dulu. Di mana performa manusia akan berpengaruh ke performa aku, itu pasti ya. Gitu. Habislah suaranya Ya, suara, kelelahan, jenuh, itu pasti. Oke. Terus untuk gaji host itu sendiri hitungannya gimana? Tadi. 10.000 tadi. 10.000 Jadi per saya jam lagi. mengembangkan tidak sistem gaji tetap. Jadi setiap host itu pasti penghasilannya beda-beda, Ya. walaupun jam live-nya sama. Oke, jadi Nah, ini yang saya riset di kawan-kawan pelaku usaha digital penyelenggara live, usaha live ya. Itu kan ada yang masih menerapkan gaji tetap. Jadi 3 host misalnya sama-sama live 6 jam per hari misal gitu. Nanti gajinya sekian sebulan. Di situ menimbulkan pasti begini, kalau yang rajin Live ya, live, nah, tapi kalau gajinya sama kan jadi nggak adil oke. Ya, dari benar, kita. benar. Maka saya membuat Ada skema lain. insentif berarti ya. Bonus pasti, Bonusannya. bonus dari host. Jadi ada dasar per jam live-nya sama, kemudian dari performa mereka, ya tahu performa itu kan bisa jadi karena kecakapan, karena skill dia lab, kemudian dia dapat omset gede, ya tentu beda nanti hasilnya dengan yang Oke. biasa. gitu. Jadi ada parameter tersendiri yang dilihat juga ya. Termasuk di situ juga akan memisahkan nanti di mana ada host yang sedang training, ada yang sudah magang, ada yang tetap misalnya gitu kan. Oke. Dibedakan jadi. Iya, dibedakan. Saya sedang saya dan kawan-kawan ini pengen host itu profesi bukan pekerjaan. Oke. Sama seperti anchor, kemudian ya host acara besar, MC itu kan sebetulnya sekelas. Dimana kalau hanya di sudut pandang pekerjaan berarti saya live per bulan digaji sekian. Itu pekerjaan. Tapi kalau profesi, apalagi ini dasarnya kan wirausaha. Ketika saya performanya bagus, saya bisa dapat hasil lebih besar, kan gitu. Oke. Jadi penghasilan itu bisa ditentukan oleh host itu sendiri sebetulnya. Kalau gitu. misalnya nyari hostnya itu berarti kan susah nggak kira-kira? Open locker. Open locker, dan makanya saya juga gandeng kawan-kawan sanggar untuk menjadi pintu masuk. Oke. Minat gitu. Nah, ini aku yang tertarik sih nih, sahabat Kebobong. Jadi di sini Mas Yatno ternyata berawal dari hanya sebatas afiliator tunggal. Nah, kemudian karena melihat kondisi ekonomi di sekitar, kondisi sekarang juga kan kalau kita dengar isu banyak pemecatan PHK di mana-mana ya. Cari Nah, kerja jadi susah. ternyata di sini Mas Yatno itu membuka kelas inkubasi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Yatno tadi. Nah, dia menggandeng beberapa komunitas-komunitas yang di situ nanti akan mengajarkan bagaimana caranya orang itu bisa menjadi seorang Usaha afiliator. Usaha afiliator. Nah, itu bisa dijelasin Mas Yatno. Itu komunitas-komunitas apa, kemudian cara orang kalau ingin bergabung di pengusaha afiliator tadi itu gimana? Sebetulnya nggak formal ya. Dalam arti formal itu kan kayak perusahaan yang buka kelas atau pelatihan. Enggak, saya lebih berbasis pertemanan, community gitu ya. Agar usaha digital ini bisa tersebar luas, tapi dengan terminologi yang benar lah gitu. Yang pas. Karena kan banyak kalau orang sekedar jualan kelas affiliate, ya sudah jualan kelas yang orientasinya adalah bagaimana ada peserta bayar, setelah itu sudah. Oke. Nah,
di inkubasi program ini, karena nama inkubasi kan lengkap ya. Saya tidak mengacu pada terminologi inkubasi, inkubator yang sesuai peraturan pemerintah yang lengkap lah gitu, enggak. Tapi lebih ke gimana sih netaskan minat, rencana, atau mungkin aset, persiapan modal orang itu agar tepat sasaran gitu. Rencananya, minatnya, niatnya, usahanya itu tepat gitu. Maka saya dalam melakukan inkubasi itu mulai dari konsultasi, ngobrol lah maksudnya tentang peluang usaha, begitu kan pasti, tentang tata cara menjalankan usaha, langkah-langkahnya mulai dari persiapan tempat, persiapan SDM, host, operator, kemudian maintenance-nya bagaimana, itu diinkubasi dulu. Nah, misalnya gini, bagaimana cara ngerekrut host? Ya, ada tata caranya ngerekrut host untuk mendapatkan orang-orang serius, nggak iseng-iseng gitu. Kemudian bagaimana cara memaintain akun? Ya, dari pembuatan segala macam kan diajarkan tuh di situ. Outputnya itu agar gini, sampai ke bagaimana proyeksi usaha ini. Saya nggak pernah ngomong manis usaha digital, nanti kalau saya manis-manis dicilatin semut saya kan gitu. Kena diabetes nih. Tapi lebih pada disalahin gitu kan. Apa ya, fakta-fakta yang pernah saya lakukan gitu ya, artinya pengalaman yang pernah saya jalankan bahwa usaha affiliate sama halnya seperti usaha lain gitu. Jadi cara untuk joinnya gimana Mas ke komunitas inkubasi afiliator Mas Yatno tadi? Maka saya ini nggak pernah buka promo, nggak apa ya. Saya hanya menggunakan terminologi inkubasi itu sebagai narasi saya bahwa ini apa sih, apakah pelatihan? Bukan. Kalau pelatihan kan teori, materi gitu ya. Tapi kalau inkubasi gimana terus? Ya ngobrol. Nanti datang kalau sini gitu ya. Boleh berkomunikasi atau nanti melalui channel Kepompong boleh. Nah, deal berarti nih Mas ya. Ya betul lah. Salaman dulu berarti nih Mas. Ya sama-sama pengen berkontribusi toh untuk masyarakat ini ada peluang bagus. Agar kita ini proporsional menilai peluang ini. Ya mungkin kalau diobrolkan pun suasananya masih proporsional ya. Nggak sekedar satu pihak promo, oh ini bagus menjanjikan hal yang kebanyakan jangan teori aja. Jangan sampai begitu maksudnya gitu. Nah ini sahabat Kepompong, jadi tadi kita dengan Mas Yatno udah sepakat bahwa nanti Kepompong akan kolaborasi dengan Mas Yatno dan komunitasnya untuk terkait masalah kelas inkubasi pengusaha afiliator tadi. Jadi nanti kalau emang ada yang tertarik untuk menjadi kelas inkubasi afiliator, nanti bisa juga tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita akan sambungkan ke nomor Mas Yatno langsung, bisa ngobrol-ngobrol, diskusi juga dengan Mas Yatno. Bagaimana kalau saya ingin jadi seorang afiliator, tips dan triknya, karena di sini Mas Yatno tidak hanya memberikan sebatas teori, tapi langsung memberikan praktik dan ada proses pendampingan di sana. Bahkan tadi sepintas di belakang layar saya sempat lihat itu Mas Yatno itu memberikan ada namanya potensi pendapatan. Jadi kalau tadi disampaikan ada yang namanya subsidi selama 4 bulan, kemudian akan dapat pendapatan potensinya berapa, dan baik lagi semua itu tergantung dari kecekatan si hostnya juga ya Mas Yatno ya. Oke, Mas, SDM sampean ada berapa orang di sini? Ini kalau bicara usaha affiliate-nya, saya kan hanya punya host. Ya, jadi satu studio begini tuh tadi minimal kita punya 3 host. Pertama secara performa hostnya supaya tidak kemudian jam operasional, kemudian juga ini fase kan tak sampaikan bahwa saya baru 3 bulan di rumah. Sebelumnya itu ketika saya belum punya amunisi, saya keliling. Di mana orang yang membutuhkan instalasi studio awal itu saya nancep di sana. Tinggal di sana di studio itu sampai grow ya. Nah, kemudian sudah sampai 9 bulan terakhir, saya baru puasa kemarin balik ke rumah, mendirikan mandiri di rumah. Dalam arti mandiri itu sekaligus saya memang ya sudah harus banyak di rumah gitu ya. Dan setelah di sini pun saya tetap melayani kawan-kawan yang membutuhkan. Misalnya nanti bisa dilihat di dashboard ada beberapa studio baru yang sedang dalam masa pendampingan. Itu dalam masa pemantauan saya dari rumah. Itu bentuk layanan inkubasi tadi ya. Sampai dengan memantau hari ke hari capaian performa akun host dan masing-masing hostnya, karena kalau dalam
training host itu saya buat standarisasi penilaian Berarti gitu ya. dipantau terus begitu live, Mas pantau terus gitu. Nah, karena dan rata-rata mereka itu udah pernah ikut belajar dulu di sini. Oke, jadi training dulu di sini. Sebelum diterjunkan ke studio itu. Gitu. begitu yang tertarik, hostnya itu akan ditrainingkan di Betul. sini ya. Di sini atau di titik-titik di Yang mana dekat. sudah terbentuk ekosistem komunitas Komunitas tadi tadi, gitu. Karena dari awal mereka saya ajak jangan hanya sekedar jadi titik usaha, usaha pribadi, tapi kalau misi kita sama-sama adalah menebar kebaikan ini secara luas, berarti tempat Anda pun nanti jadi siap tempat belajar siapapun, Siap. kan kira-kira gitu. Tapi Mas, yang sampean dapetin apa? Kalau usaha affiliate, ya namanya usaha ya. Iya. Kalau bicara niat, rencana pasti ada harapan. Oke. Gitu. Nah, niat rencana ini tadi wujudnya kesiapan kita menjalankan sebuah usaha. Berarti investasi dong. Ya. Nah, dalam 3 bulan 4 bulan awal usaha apapun, ini digital ini saya hitung usaha pendek. Oke. Sama saya ilustrasikan, analogikan sama dengan petani jagung. 4 bulan itu isinya pengeluaran. Ya enggak? Mulai dari beli olah tanah, beli bibit, upah tanam, upah pupuk, perawatan sampai dia panen. Tapi panen itu sekali. Ya. Nah, kalau di usaha digital analoginya kita melakukan itu investasi awal 3-4 bulan. Kemudian nanti 4 bulan ke sana ketika benar kita menjalankan akun dalam arti mulai dari pembuatan, setup awal, pemilihan produk berarti berbasis riset, maintenance berbasis pengetahuan yang cukup tentang platform, baik kebijakan operasional, kemudian maintenance SDM berbasis juga pemahaman tentang SDM, di mana kita memiliki karyawan tuh host, itu mesinnya salah satu komponen mesinnya kan selain akun, ini ada SDM manusia yang juga harus kita maintenance nih. Ketika orang usaha awal, siapapun itu pasti apa yang saya keluarkan dulu. Kalau yang didapat itu ya akan setimpal dengan apa yang kita keluarkan. Pertama gini, saya sekarang sudah melepas semua usaha, usaha yang 20 tahun saya gawangi. Kemudian saya sekarang mengandalkan hidup keluarga, 3 anak semua sekolah, ya dari sini. Totalitas saja. Iya. Ya kalau yang lain sudah saya hentikan dalam arti gini, yang usaha foto digital itu. Sak tempat-tempatnya, sak peralatannya semua saya lelang habis, bakar perahu lah. Untuk benar-benar masuk ke sini. Buat perahu yang baru ya. Buat perahu baru. Supaya saya nggak balik-balik lagi. Oke, mantap. Keren nih, keren. Kan sampean tadi sampai berani bakar perahu lama sebenarnya. Membentuk perahu baru nih, yang namanya affiliate. Cuannya berapa? Kalau bakar perahunya itu bukan karena saya sudah affiliate ya. Sebelum. Malah sebelum. Karena tadi ya. Ketika mau totalitas masuk ke situ, saya harus bakar dulu yang lama supaya nggak membayang-bayangi gitu. Nanti saya masih terima kerjaan desain, masih mau kerjaan shooting, udah. Biar nyesel gitu nggak usah. Nggak usah, udah lepas semua. Analoginya gini, perputaran uang di digital itu berarti di dunia digital, platform digital. Itu saya ilustrasikan seperti ikan di laut banyaknya. Tinggal kita ini mau masuk ke laut, pakai apa? Tangan kosong. Atau jaring kan? Ya. Paling sederhana pancing lah ya, atau mau jaring, apa mau pukat harimau. Tapi nggak boleh ya, nggak boleh tuh. Nah, kalau sekelas saya sebagai orang biasa rumahan, usaha digital ini saya andalkan untuk ya standar hidup di pedesaan. Kemudian kalau saya kemudian merekrut karyawan dengan tadi analogi 18 jam kerja kali 30 hari, silahkan sampai hitung berapa target yang harus saya dapat agar usaha ini tetap jalan. Kan sama gini analoginya ketika kita buka misalnya minimarket, di mana jangkauan konsumen kita kalau minimarket konsumennya kan lokal. Nah sementara ini kita nih berpotensi menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Maka di setiap platform itu ada performa waktu paling aktif si akun ini. Nah gitu. Berarti ketika kok akun kita ini cenderung aktifnya jam 9 pagi atau jam 10 pagi. Berarti kita lihat nanti data.
pembelinya dari mana? Ternyata dari Indonesia Timur. Karena jam 10 pagi di sini, di sana sedang istirahat nih. Oke. Akhirnya pernah bikin seperti itu juga di TikToknya gitu kan. Jadi emang jam itu ternyata berpengaruh antara pagi dan malam biasanya. Betul. Jadi kita sih ngitungnya kemarin sempat bilang sama Om Tommy juga, oh dia bagusnya itu di pagi sekalian dari jam 6 sampai jam 9 atau dari malam sekalian dari jam 9 sampai dengan jam 12. Karena itu adalah jam-jam mereka pulang dan lihat HP gitu. Betul. Jadi emang risetnya dari semacam seperti itu juga di Mas Yatno juga. Iya. Ya, karena kita kan akhirnya pelajari karakter masing-masing akun ya. Oke. Yang kita punya ini cocoknya atau jam aktifnya akun ini misalnya di jam berapa. Dan kalau misalnya konsepsi saya di affiliate di akun itu, kalau saya ngomong ternak akun kan terlalu kasar ya. Iya. Seolah-olah saya dimainkan. Tapi kalau kita ini menseleksi akun ya kan, karena itu mesin, instrumen ya. Mesin itu ada akun, ada SDM, ada maintenance. Kalau kita ini menyeleksi untuk menjadi akun-akun premium, ya itu tujuannya. Oke. Karena kalau jangan terjebak gini, kita memaksa agar akun ini performa baik, semua kontennya viral, kemudian besar meledak, tapi satu akun. Oke. Oh iya. Nah, kenapa nggak kita Berbanyak mulai seleksi aja akun-akun mana yang performanya baik? Ya itu yang kita rawat, kita jadikan mesin usaha kita kan gitu. Kira-kira begitu. Jangan dibalik. Nah, Mas, tadi kan sebenarnya Mas Yatno juga kan karena ingin berbagi dengan masyarakat, kemudian kan menggandeng beberapa komunitas atau sanggar ya. Nah, sebenarnya seberapa bermanfaatnya sih komunitas atau sanggar itu tadi terhadap pemenuhan kebutuhan host yang memang profesional, Bro? Kan tahulah di perdesaan itu budaya latah usaha itu sangat tinggi. Ketika lagi rame es boba ya rame-rame boba, lagi rame cilok ya rame cilok gitu. Nah, jangan begitu loh maksudnya. Nah, euforia itu karena ada peluang-peluang lain kok. Nah, ketika dikomunikasikan pada ruang yang tepat gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika bicara talent, bahwa SDM kita kan ketika misalnya lulusan SMA atau anak-anak yang sedang menempuh pendidikan tinggi, dia masih punya waktu kok, ya kan, untuk beraktivitas produktif. Kalau misalnya kerja sampingan ini hanya masuk ke sektor informal yang misalnya ya Amit bantu jaga toko, bantu jaga briling, bantu jaga konter, ya itu pekerjaan, ya toh. Terus itu bukan skill, tidak butuh skill tertentu. Nah, sementara host yang benar, kalau kita berkaca pada terminologi ilmu dunia akademis, seorang pembaca berita TV itu mesti S1, ya toh, dari mungkin ilmu komunikasi dan lain-lain ya. MC sama, sebetulnya kan gitu toh. Lah host ini sepintas kalau hanya ini pengalihan dari dunia offline, tukang obral di pasar, amin ya, maksudnya mohon maaf, bukan mengecilkan ya. Kemudian masuk ke studio, kan hard selling tuh, ya nggak? Atau sales, hard selling. Nah, sementara di dunia digital marketing, affiliate, khususnya live, sebetulnya soft selling, ya nggak? Bukan hard selling. Ada memang akun-akun yang dia mengedepankan obral. Kayak banyak, gitu. Banyak gitu. Tapi ada juga akun-akun yang ada unsur storytelling terhadap produknya, begitu-begitu ya. Nah, berarti kualifikasi host ini mesti kita arahkan. Ya nggak? Maka tadi saya bilang talenta betul kalau hanya untuk sekedar maaf ngomong, pinter ngomong di depan kamera. Karena ini harus beriringan dengan performa akun kita toh. Karena orang dengan posting sesuatu bisa viral, bisa dapat duit. Tapi ini bukan itu. Paham nggak? Jangan tafsirkan dunia digital marketing seperti untung-untungan karena viral gitu loh. Jangan sampai itu masuk. Tapi bangun ini, kalau ini usaha dibangun dengan kaidah-kaidah, karena aturan affiliate-nya pedoman komunitas di masing-masing platform sudah mengarahkan. Live yang benar itu bagaimana, yang dilarang apa, pelanggarannya apa, potensi pelanggarannya apa.
kan nggak bisa asal-asal. Iya. Kalau narasinya yang penting saya untung-untungan asal konten saya meledak saya pasti dapat uang. Iya. Ya jangan itu yang ditafsir mudah oleh masyarakat sehingga hanya karena misalnya satu orang mandi lumpur berhasil, lainnya mandi lumpur semua, jangan begitu loh. Ya, dan kebanyakan emang seperti itu kan akhirnya. Ya, itu kan pada media sosial. Kalau kita bicara digital marketing pada platform yang memang e-commerce, ya kaidah-kaidah, kemudian ini usaha loh. Berarti bicara tentang mindset usahanya gitu. Inkubasi itu lebih ke situ, bukan menyasar affiliate-nya. Kalau affiliate nanti tandingannya pasti konten kreator di media sosial gitu-gitu. Nah, saya nggak bisa masuk ke ranah ke usahanya lah ini. Ya, lebih ke usahanya. Karena itu yang paling dibutuhkan saat ini. Misalnya di tengah kawan-kawan bingung mau usaha apa ya, ya kan? Ya, berarti udah punya kesiapan niat, rencana, mungkin juga udah punya finansial. Atau kalaupun belum, ketika mindset usahanya itu benar, optimisme untuk menyiapkan finansialnya bisa jadi tumbuh kan gitu loh. Artinya tidak jadikan finansial ini kendala. Kenapa saya memilih misalnya usaha affiliate? Jadi kalau usaha dagang berarti kita ada jadi seller pedagang, ya toh. Kalau usaha affiliate itu pure dari awal narasinya adalah kita afiliator. Kalau dulu zamannya dropshipper, reseller lah yang mungkin istilahnya digabung disempurnakan menjadi usaha afiliator. Di mana afiliator itu sebetulnya kan jasa pemasaran, ya aktivitas jasa memasarkan produk orang lain, kemudian kita dapat imbal jasa itu, jadilah namanya komisi gitu ya. Nah, kalau ini tumbuh, ekosistem ini banyak orang yang memilih usaha afiliator, sebetulnya akan menghidupkan ekosistem penjual. Kalau ekosistem penjual sudah hidup, berarti pemroduksi juga bakal hidup, ya kan? Ini kan sesuatu yang selama ini jadi problem. Bagaimana kita ketika ngomong mau memberdayakan UMKM, dalam konteks UMKM itu sebagai penghasil sebuah produk, berarti produsen. Dia ada kendala pemasaran, padahal sudah disajikan berbagai platform yang memungkinkan dia untuk pemasaran produknya, tapi tetap terkendala. Kenapa? Kalau afiliator ini bertugas mencarikan pembeli, betul nggak? Tugas affiliate itu kan meyakinkan calon pembeli dari niatnya 10% membeli menjadi 100% membeli. Padahal bukan produk kita loh. Produknya seller. Itu kita lakukan. Ya sama, ketika kita bicara UMKM secara keseluruhan. Kalau misalnya di Lampung nih, misal contoh, pemerintah mendorong tumbuhnya pelaku UMKM. Dari mulai sisi produksi. Kemudian di sisi pemasaran bagaimana? Kan itu yang jadi persoalan. Pemasaran secara umum ketika barangnya ada, pembelinya nggak ada juga jadi problem, kan begitu. Nah, ketika misalnya jejaring komunitas yang menghidupkan minat affiliate ini terbangun, meluas, termasuk dari kepompong juga. Tadi kan kita sudah kesepakatan untuk kolaborasi gitu. Karena ketika pasukan pemasar ini banyak, apapun produk yang dijual. Contoh, ketika user akun jenengan, Mas Joko sudah besar, apapun yang jenengan jual bisa laku. Betul nggak? Benar. Gitu. Ya, sahabat kepompong, itu tadi bincang luar biasa kita dengan Mas Yatno, seorang afiliator dari desa. Siapa bilang di desa dengan penuh keterbatasan jaringan internet yang lemot dan hanya bermodalkan sebuah handphone, dia bisa memfasilitasi dan bisa menghidupi keluarganya. Dan ternyata Kang Yatno pun tidak hanya memikirkan diri dia sendiri, tetapi dia membangun sebuah komunitas affiliate, karena di situ komunitas itu bertujuan untuk membangun affiliate yang harapannya nanti bisa menjual produk-produk dari si seller. Dan affiliate ini kedepannya dia tidak hanya membantu untuk dirinya, tetapi dia bisa membantu juga UMKM lokal yang ada di Lampung ataupun di setiap daerah.